Selamat malam pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Ekonomi dan Bisnis di channel kesayangan kita yakni Ngocel TV. Pada malam hari ini kita kedatangan narasumber. Yang pertama adalah Presiden Republik Garam. Negara Republik Garam. Sedangkan narasumber kita yang kedua adalah bakal calon Presiden Republik Asin. Oke, untuk menyingkat waktu mungkin langsung kita serahkan kepada bakal calon Presiden Republik Asin untuk menyampaikan sesuatu atau pertanyaan. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya bertemu dengan Bapak Presiden Republik Garam hari ini. Dan terima kasih terhadap TV Ngocel yang memediasi ini. Begini Bapak, saya ini bakal calon Presiden di Republik Asin mendatang. Saya bertemu Anda, saya ingin Anda bersedia berbagi apa yang menjadi rahasia di Republik Garam bisa menjadi negara swasembada garam. Padahal di negara kami itu potensinya lebih besar dari negara Anda. Petani garam kami selalu dianggap kurang pintar bikin garam. Pintar di kuantitas, kurang di kualitas. Kadang sebaliknya, terkadang malah kedua-duanya. Garam impor setiap tahunnya ke negara kami masuk luar biasa begitu banyak. Celakanya, stok garam di tanah air itu selalu berlebih dari kebutuhan garam secara nasional, sehingga mengakibatkan harga 1 kilo garam petani kami itu tak mampu membeli 1 on kotoran kami di terminal. Baik, mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Bapak Presiden Republik Garam. Silakan Pak. Ya, siap. Ini live ya? Ya, betul. Ya, saya izinkan dulu saya untuk menyapa masyarakat saya nih, para petani garam, biar lebih semangat dan lebih gigih lagi untuk berjuang seperti itu. Nah, oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga niat tulus dan niat bagus dari Anda dikabulkan oleh Tuhan untuk menjadi presiden. Amin. Di Republik Asin mendatang, begitu ya. Seperti itu. Dulu Republik kami pun juga diharuskan untuk impor garam setiap tahunnya. Walaupun petani garam kami sudah berupaya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk menuju swasembada garam seperti itu. Jadi ketika kemarin saya dilantik menjadi presiden, saya cek ternyata stok garam kami itu memenuhi, bahkan melebihi stok kebutuhan garam nasional di negara kami. Sudah. Bagi saya, mungkin bertemu dengan Bapak Presiden Republik Garam sebagai negara swasembada garam hari ini, sekaligus sebagai wahana belajar bagi saya. Meski data sudah dibaca di negara kami, muncul kuota impor, ketemu kuota impor, terbukti banyak sedikit selalu membuat anjloknya harga garam petani. Di negara Anda, apakah ada BUMN yang mengurus garam? Kalau misalkan ada, diposisikan sebagai mana BUMN yang ngurus garam di negara Anda sehingga negara Anda kokoh sebagai negara swasembada garam? Ada BUMN di negara kami dulunya bertindak sebagai petambak garam, yakni petani, pedagang sekaligus produsen. Dan itu sebenarnya menurut kami kurang jelas kegunaannya. Lebih-lebih ketika kondisi negara kami, Republik Garam, seperti kondisi di negara Anda, Republik Asin pada saat ini. Nah, semenjak saya dilantik, tentunya dengan berbagai macam pertimbangan seperti itu BUMN kami fokuskan sebagai lumbung garam, di mana mereka berfungsi untuk menyetabikan harga dan juga mempermudah pemerintah untuk mengontrol stok garam nasional. Dan lahan negara yang dulunya digarap oleh BUMN itu
kami kelolakan kepada masyarakat petani langsung sebagai pendukung terciptanya swasembada garam di Republik kami, dan itu terbukti berhasil di negara kami. Apa penyebab negara Anda saat itu harus impor garam setiap tahun? Seperti yang terjadi pada negara kami hari ini. Dulu di Republik kami ada bermacam-macam istilah garam, yakni garam janda kembang, ada juga garam janda perawan, ada juga garam janda anak satu. Dan setelah kami pelajari, ternyata inilah yang menyebabkan negara terpojok, tidak bisa menolak keinginan para mafia untuk mengajukan kuota impor seperti itu. Makanya waktu itu dengan tegas saya hapus istilah-istilah garam itu untuk menyetop impor. Banyak yang protes. Banyak sekali tentunya, termasuk para penasehat dan para partai pengusung saya seperti itu. Sebetulnya istilah garam janda kembang, garam janda perawan, dan juga garam janda anak satu itu kan sebetulnya berlaku hanya untuk tukang selingkuh saja seperti itu ya. Jadi waktu itu saya bilang pada mereka, sekarang tidak ada macam-macam garam. Garam itu cuma satu, garam itu asin jenderal. Saya bilang seperti itu karena kebetulan waktu itu penasihat saya seorang jenderal. Bagaimana industri yang butuh garam bagus, sementara garam produksi di negara Anda tentunya tidak semuanya bagus begitu. Itu bagaimana solusinya? Ini sebetulnya tugasnya pabrik pengolah garam. Bagaimana mereka bisa mengolah garam yang kualitasnya kurang baik menjadi garam dengan kualitas yang sangat bagus sesuai dengan kebutuhan. Dan bagi pabrikan yang nakal, dalam artian mereka malas untuk melakukan pengolahan tersebut, ya terpaksa kami tutup. Baik, Bapak Presiden Republik Garam, doakan saya untuk bisa menjadi Presiden Republik Asin di era mendatang. Agar nanti tidak ada cerita bahwa saya adalah presiden yang kurang tepat, akan saya hapus istilah garam industri, garam konsumsi, garam aneka pangan, dan lain-lain. Stop impor garam menuju negara swasembada garam. Mungkin ada pesan dari Bapak Presiden Republik Garam, khususnya untuk petani garam di Republik Asin dan rakyat di Republik Asin pada umumnya. Oke, pesan saya terakhir pada kesempatan kali ini, stoplah impor. Karena garam petani kita adalah harga diri kita.